Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Dilema etika dengan rujukan moral, berarti harus membedakan antara dilema etika dengan rujukan moral. Kalau dilema etika ini berarti antara benar dengan yang benar, rujukan moral antara benar dan salah. Kita ambil contoh dulu untuk etika moral ya. Etika moral perumpamaan. Saya janjian dengan Akbar hari ini karena harus menghadap ke cabang dinas. Di kelas saya masih di rumah. Akbar menunggu di ALU. Saya dapat telepon juga dari Bu Ani. Bu, ada perkelahian di sekolah dan itu sudah melibatkan masyarakat sekitar. Apa tindakan yang harus saya lakukan? Saya harus mengidentifikasi yang mana bisa saya alihkan ke tim kerja saya, yang mana memang harus saya lakukan. Berarti harus memilah apakah kepentingan kalau saya ke sekolah seperti ini, ataukah saya dengan Akbar karena sudah ada time yang kita tentukan dengan cabang dinas, saya akan datang pada jam seperti ini. Apa dampak di balik itu kalau umpamanya saya tinggalkan cabang dinas? Apa dampak positif untuk saya, dampak negatif apa untuk saya? Dan kalau saya tinggalkan sekolah, ada tidak dampak negatif yang saya dapatkan atau tidak? Kalau saya mengambil keputusan itu, bisa jadi saya tanya dulu, permasalahan yang terjadi di sekolah itu masih bisa diatasi oleh orang-orang yang memang harus menangani itu. Bisa kesiswaan, bisa BK, dan bisa wakasik yang lain, apakah itu masih bisa ditangani? Bisa juga bantuan ketua komite. Tapi kalau itu memang harus ada saya, maka kita bisa berkonsultasi untuk pending dulu hubungi. Tapi kalau memang masih bisa pihak sekolah, tim kerja saya melakukan untuk mengamankan, saya tidak perlu ke sekolah, saya ke cabang dinas karena itu sudah dischedule dari hari sebelumnya. Sedangkan ini tiba-tiba, dan saya sangat yakin dengan tim kerja saya di sekolah bahwa segala sesuatunya dengan apa yang sudah terjadi kemarin, kita sudah bisa menyelesaikan dengan baik. Baik, urusan di sekolah ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, dan ini mungkin sudah terjawab oleh Ibu tadi.
Kemudian yang ketiga kali langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini. Dalam mengambil suatu keputusan di sekolah, kalau ada masalah, saya mengutamakan yang namanya mendengarkan pendapat dulu. Mendengarkan pendapat dari yang berkompeten dalam tim saya, yang memang menangani. Kalau kasusnya tentang siswa, berarti saya harus menghubungi kesiswaan dengan BK. Kalau kasusnya tentang bangunan atau apa, berarti saya harus berhubungan dengan sarana dan prasarana. Kalau kasusnya memang berhubungan dengan dunia industri, maka saya harus ke bagian humas atau kerjasama yang keluar, dan tidak lupa melibatkan yang kader dari tiap jurusan yang wali-walinya. Keputusan yang sebelum mengambil keputusan, mengidentifikasi dulu dengan melakukan rapat kecil, mungkin dengan orang-orang yang kan mungkin ya melakukan rapat kecil atau bincang-bincang dengan apa yang dampak apa sebenarnya ini kejadiannya, kenapa seperti itu, dicari apa yang menyebabkan itu terjadi. Nah, setelah itu diambil keputusan. Jangan menunda sesuatu yang bisa diselesaikan saat itu. Tapi kalau hal itu berat, berarti harus berpikir matang dulu sebelum memutuskan sesuatu. Kenapa harus berpikir matang? Karena kita berada di lingkungan sosial, lingkungan masyarakat yang kalau kita salah mengambil keputusan, dampaknya ke sekolah itu seperti apa? Kami dari Calon Guru Penggerak Angkatan 6 ingin menjawab terkait dengan etika atau bujukan moral. Kan terkait kalau ketika mengambil keputusan itu misalnya antara benar dan salah, bagaimana ketika mengambil keputusan karena apakah benar atau salah. Mungkin pertanyaan pertama kan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama, tentunya kami melihat dulu akar permasalahannya dari mana, untuk bagaimana, kemudian kita identifikasi masalahnya bagaimana, selanjutnya dicari solusi permasalahannya, solusinya. Tentunya informasi yang terkait di sini pertama ke guru kelas dulu. Masalah-permasalahan yang ada di kelas, masing-masing kelas kita identifikasi bersama, untuk kita rencanakan, kita programkan rencana penyelesaiannya bagaimana. Jadi istilahnya refleksi IRB, identifikasi refleksi benahi, IRB. Baik kan, terus yang kedua, untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan, bagaimana cara mengambil keputusan? Jika sekiranya ada masalah seperti ini, tentunya agak berat memang menentukan pilihannya. Yang satunya tentunya menurut pihak tertentu itu benar, dan satunya juga betul. Nah, makanya dalam hal ini tentunya saya selaku pimpinan mengambil jalan yang terbaik. Yang pertama, musyawarah adalah jalan yang terbaik, di mana masalah ini selesai dengan tanpa ada yang dirugikan, tentunya dengan harus musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Karena kita menunggu orang guru, orang tua siswa dan siswa itu sendiri. Kali ini masalahnya dari siswa. Tapi kalau masalahnya dari guru, tentunya kita melakukan guru yang bersangkutan akan komite atau diselesaikan secara intern meskipun tidak melibatkan komite. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Seperti yang saya katakan tadi, langkah-langkah pengambilan keputusan yang selama ini saya lakukan itu tadi, identifikasi masalah,
Dulu kita merefleksi dan benahi. Iya. Iya. Terima kasih kan. Selanjutnya,